Terima kasih buat teman-teman yang sudah menemukan channel ini. Silakan jangan berhenti di video ini saja. Silakan klik di Ternak Sosial Channel. Silakan subscribe, klik Ternak Sosial Channel, lalu klik video, lalu scroll ke bawah. Karena saya selalu menginfo soal kondisi kandang saya, bagaimana perlakuan, bagaimana tips yang saya kasih di bebek saya secara berurutan, tidak hanya di video ini saja. Selalu saya sisipkan, saya selipkan di setiap konten saya. Jadi jangan di skip, pasti ada sesuatu yang perlakuan, mengkondisikan kandang, mengkondisikan bebek, pemberian vitamin dan sebagainya, ada di setiap videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung di Ternak Sosial Channel, kandang sendiri Abifam Godian Sleman. Nomor WA saya 081 961 5070. Tanggal 23 November 2023, hujan cukup deras disertai angin. Pas posisi di asar, kurang lebih jam 3. Masuk catatan saya basah, dan yang di koloni A8 A9 juga catatannya basah. Alhamdulillah sudah saya backup, jadi masih terkontrol. Kondisi setelah kemarin hujan pertama masuk di kandangnya, terutama di A8 A9. Nanti kita pantau bebeknya setelah air itu masuk di koloni A8 A9, terutama di A8, bagaimana kondisi bebek telurnya. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 November. Kemarin hujannya itu di tanggal 24 November. Telur cukup turun, cukup prihatin, hampir merata. Perlakuan sedikit berubah karena beberapa kemarin yang saya obati, karena saya lihat konsumsi pakannya ya, ini kita kupas per koloni ya, perlakuannya sudah beda sekarang. Di A1 sampai A4 itu masuk di 15 Juni atau 5 bulan lebih 11 hari. Itu telur di A1 36, kemarin 38, turun ke 36. A2 dari 34 ke 32 cukup turun, dan di A3 dari 39 ke 38. Sedangkan di A4 cukup ngedrop dari 36 ke 30. Sebelumnya di 36, 39, 36 ke 30. Cukup turun. Saya lihat konsumsi pakannya itu masih stabil ya, masih di 6 kilo atau 12 kalau di rata-rata per 100 ekornya itu kan di 12 kilo. Ini di 6,16 di A yang ngedrop itu A4. A4 itu masih di sekitar 61, 62, 63. Masih konsumsinya itu masih bagus. Tapi saya lihat kok telurnya itu ngedrop, terutama di A2 sama A3. A1 sampai 4 rata-rata turun. Ini saya perhatikan apakah ada bebek, ada binatang yang masuk atau ada yang mengganggu bebeknya, masih saya pantau. Terus yang di A5 yang kemarin itu cukup malas-malasan bertelur, konsumsi pakannya juga malas-malasan. Kemarin saya kasih amoxilin, pagi ini saya kasih amoxilin. Kemarin tidak, pagi ini saya kasih amoxilin. Pagi ini yang saya kasih amoxilin di A1, A2, A4 dan A5. A5 itu 4 hari sebelumnya di 25 butir, 29. Tapi alhamdulillah pagi ini naik 30. Jadi ada progres kenaikan telurnya. Kalau saya lihat konsumsi pakannya masih cukup bagus. Ini ada peningkatan di A5 dari 5,6, 5,8 pagi kemarin itu di 6,19. Cukup bagus nafsu makannya. Sedangkan yang A6 itu sama 36 butir, konsumsi pakannya masih bagus, 62, 65. 6,59, hampir 6,6.
Yang di A7 36 naik ke 37. Konsumsi pakannya masih bagus, sekitar 64 naik ya, dari 58 ke 5,9, 6,4, dan pagi tadi pakan kemarin itu 6,248. Masih cukup bagus. Ini pengamatan saya per koloni ya, karena saya selalu memantau per koloni, karena tiap-tiap bebek itu kan beda-beda kondisi badannya, kondisi kesehatannya. Satu kotak ini isi 50 lah dianggap. Ini aja kondisinya udah beda-beda antara bebek. Lalu yang di A8 itu, nah ini yang 8 ini cukup bagus, karena yang jebol pas hujan kemarin itu yang paling parah itu di A8. Makanya kemarin itu sempat saya geser yang di sekitar sini, jalan sini. Saya kasih keluar, saya biarkan biar ada bebek, kondisi kandangnya itu dapat yang kering. Tapi alhamdulillah A8 itu nafsu makan masih bagus ya, di sekitar 7, sempat di 7 kilo itu 150 ekor. 7 kilo, 7,1, 6,4 mulai normal, 6,3, 6,688, dan telur juga terjadi peningkatan setelah jebol itu di 13, tanggal 13 ya, posisinya di 38 butir, lalu turun 37, 35, lalu naik 37, naik terus. 3 hari terakhir itu 43, 4 hari terakhir itu 43, 46, turun ke 44, dan pagi tadi di 44, 42 butir. Masih bagus di A8. Sedangkan di A9 itu nafsu makannya itu masih naik turun. Dari 5,55, dari 4,9 saya kasih amoxilin 3 hari berturut-turut, naik ke 5,55, 5,9. Selesai saya kasih amoxilin, telurnya itu terjadi peningkatan, sempat ke 37. Lalu turun ke 36, 36, 33, 36, 36, dan pagi tadi 39. Alhamdulillah ada peningkatan. Tapi konsumsi telur, konsumsi pakannya itu masih naik turun. 5,9, 5,69, 5,4, 54, 5,31, dan pagi pakan kemarin itu sisanya pagi tadi ya itu di 4,85. Nafsu makannya cukup ngedrop. Lalu yang A10 yang biasa hat-trick berkali-kali 100%, kalau saya mulai dari tanggal 30, tanggal 20 terakhir di tanggal 19 itu 50 butir atau 100%, lalu turun 47, turun ke 42, naik ke 46, turun ke 3 hari terakhir itu 40 butir atau 80%. Nah, ini masih bagus. Konsumsi pakannya juga stabil di 6,8, 7 kg, 6,4, 6,5, dan pakan kemarin di 6,7. Total konsumsi pakannya terjadi kenaikan dari 62 kg bebek 500 ya, kurang lebih ya 452 itu dari 12 kilo per 100 ekornya, lalu turun ke 11,159, dan pakan kemarin itu di 11,27. Cukup turun, makanya kita stabilkan pakannya biar bebeknya itu gemuk, dan karena bebek ini betina jadi bertelurnya itu dari gemuk, dari pakannya itu. Kalau dari produksi telurnya dari tanggal 20 itu masih naik turun, tanggal 20 itu 75%, turun ke 74,59, turun ke 73,78, naik lagi ke 75,2, lalu sama di 75,2033%, dan pagi tadi turun 8 butir atau di 73,393% untuk secara keseluruhan. 10 koloni. Telur pagi tadi 362. Cukup memprihatinkan, tapi masih saya syukuri dengan kondisi seperti ini, masih musim pancaroba. Saya selalu rutin 4 hari sekali saya kasih vitamin. Lalu yang perlakuan saya untuk pagi tadi yang saya kasih obat itu 30 di A1, A2, A8, A1, A2, A4, A5, A5, A9, dan A10. A10 itu baru kali ini saya kasih pengobatan amoxilin karena kok stabil di situ. Saya pengen mencoba yang di A10.
1 tablet untuk 25 ekor saya akan campur di pakan. Dan pakan khusus pagi ini pemberiannya 2 kali. Kalau biasanya satu pagi aja, tiap pagi. Ini saya kasih pagi dan sore. Pagi saya kasih separuhnya. Karena rata-rata ada yang semua saya kasih 7 kilo, kecuali di A10 itu spesial saya kasih 8 kilo. Semua saya kasih 3,5. Saya kasih amoxicillin yang kotak-kotak tadi ya. 1 tablet untuk 25 ekor saya akan campur di pakan 3 hari berturut-turut. Nanti setelah sore lalu saya kasih separuhnya lagi. Biar kalau yang tadi di A1, A2, berapa tadi? A1, A2, A4 dan A5, A9, A10 itu biar kalau saya kasih pakan separuh itu biar amoxilinnya itu bisa terserap dengan bagus. Kecuali kalau saya kasih pakan full nanti biar obatnya itu kurang maksimal. Saya mainnya seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu kita amati kondisi bebek, kita amati kondisi kandang, kita amati cuaca, peralihan musim. Setelah lama tidak hujan, baru kemarin hujan. Jam 1:15 suhu di 31, kemarin sempat di 34, 33,8, sekarang di 31. Jam 1:15, 17 menit. Angin cukup lumayan banter, kipas masih nyala. Perlakuan biasa-biasa saja. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Akan saya terus update perkembangan bebek, perkembangan kandang, perkembangan cuaca, perlakuan di kandang, tetap akan saya update. Sehingga fokus pada bebek, sehingga bebek akan terjamin kenyamanannya, kebutuhannya, sehingga hasil insya Allah akan maksimal. Berilah yang terbaik buat bebek, insya Allah hasilnya akan baik. Terima kasih. Saya Agung dari AB Farm Godian Sleman. Silahkan komentar, kita belajar ternak bareng. Saya juga masih banyak belajar dari teman-teman semuanya, karena ilmu selalu berkembang. Terima kasih. Saya Agung dari AB Farm Godian Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.